Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Satria Wisnu Pradana. Saya dengan NIM akhir 056 selaku mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan dan menelaah mengenai materi motor sesing according, yang mana materi motor sesing according ini merupakan salah satu materi dalam matkul praktikum mekatronika. Sebelumnya, apa sih motor sesing according itu? Jadi, motor sesing according adalah proses pemilihan ukuran dan spesifikasi motor listrik yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi tertentu agar dapat bekerja dengan optimal dan efisien. Pemilihan ini didasarkan pada standar industri, bisa industri manufaktur, bisa industri proses, dan bisa industri-industri yang lain. Terus jenis beban, serta faktor teknis seperti daya, torsi, dan efisiensi. Dalam dunia industri dan teknik, motor sesing dilakukan berdasarkan standar tertentu seperti ada 3 standar dari motor sesing according. Yang pertama yaitu standar IEC, yaitu International Electrotechnical Commission. Yang kedua ada NEMA, National Electrical Manufacture Association, dan yang terakhir ada JIS, Japanese Industrial Standard. Dari 3 standar tersebut, mari coba kita jelaskan masing-masing. Jadi teman-teman, yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa standar motor sesing according itu ada 3. Yang pertama IEC, yang kedua NEMA, dan yang ketiga JIS. Apa sih IEC, NEMA, JIS itu? IEC adalah standar internasional yang banyak digunakan di Eropa dan di Asia untuk menentukan spesifikasi motor listrik. Biasanya, motor IEC ini digunakan untuk bahan baku pembuatan motor listrik. Terus ada NEMA. NEMA adalah standar yang banyak digunakan di Amerika Utara dan memiliki pendekatan berbeda dalam menentukan ukuran dan performa motor. Terus yang terakhir ada JIS. JIS adalah standar yang digunakan di Jepang dan negara-negara Asia dengan spesifikasi yang sedikit berbeda dari IEC. Selanjutnya, yang pertama akan kita bahas yaitu motor sesing according to IEC. Dari segi klasifikasi motor IEC sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu IEC frame size, yaitu menentukan dimensi fisik motor berdasarkan daya dan kecepatannya. Jadi semakin besar dayanya dan semakin kencang kecepatannya, maka motor dari IEC ini semakin bagus. Semakin bagus dan semakin banyak dicari. Terus yang kedua ada dari segi efisiensi class atau IEC efficiency class. Yang pertama ada IA1, yaitu standar efisiensi. Yang kedua ada IA2, high efficiency. Yang ketiga IA3, premium efficiency. Dan yang keempat atau yang terakhir, dan ini sekaligus yang paling bagus dari motor IEC merupakan IA4, yaitu super premium efficiency. Apa sih keunggulan motor IEC daripada motor NEMA maupun JIS? Yang pertama, motor IEC itu memiliki standar global, banyak digunakan di benua Eropa, Asia, Afrika. Terus yang kedua ada efisiensi tinggi, seperti yang saya jelaskan tadi, ada IA3 dan IA4 untuk mengurangi konsumsi energi. Jadi energinya tidak boros dan tidak memerlukan biaya yang banyak untuk mengeluarkan energi tersebut. Terus yang ketiga ada modular dan fleksibel, mudah diganti atau di-upgrade. Yang ketiga adalah desain yang lebih ringkas dibandingkan motor NEMA. Biasanya motor IEC itu desainnya lebih kecil ramping daripada motor NEMA yang sedikit lebih gemuk besar gitu. Terus yang terakhir ada perlindungan IP tinggi, cocok untuk lingkungan yang ekstrim. Selanjutnya yaitu ada aplikasi dari motor IEC. Di dunia industri manufaktur, motor IEC digunakan sebagai konveyor, pompa, dan blower.
di industri kelautan, motor IEC digunakan sebagai kren, hoist, dan mesin bor. Terus ada di industri otomasi, digunakan sebagai fan atau kipas dan kompresor AC. Dan ada juga di energi terbarukan yang bisa dijadikan sebagai turbin angin dan pompa air tenaga surya. Yang selanjutnya merupakan metode perhitungan dari IEC, yang mana dapat dilihat teman-teman semua di sini terdapat rumus dari daya perhitungan motor IEC. P sama dengan T kali N per 9550. P ini merupakan daya yang dikeluarkan dari motor IEC. Itu satuannya dalam kilowatt. Terus ada torsi, T itu torsi. Satuannya dalam newton per meter. Terus ada N. N itu merupakan kecepatan putar dalam RPM. Jadi kecepatan rotari putar dari sebuah motor tersebut per RPM itu revolution per menit atau satuannya itu RPM. Terus ada kode kecepatan motor di IEC. Yang pertama itu ada 3600 RPM itu 2 pul. Terus ada 1800 RPM itu 4 pul. Ada juga 1200 RPM 6 pul. Dan yang terakhir ada 900 RPM, itu 8 pul. Selanjutnya, kita masuk yang kedua, yaitu motor sizing according to NEMA. Dari klasifikasi motor NEMA ini terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada NEMA A, NEMA B, NEMA C, NEMA D, dan NEMA E. Itu merupakan klasifikasi motor NEMA per kelasnya. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Dan pembagian kelas ini dari karakteristik torsi dan arus dari start motor NEMA tersebut. Terus yang kedua ada NEMA efisiensi standar. Seperti rekannya motor IEC tadi, NEMA juga memiliki efisiensi standar. Yang pertama ada NEMA energi efisien, yang kedua ada NEMA premium efisien. Terus yang terakhir ada kode kecepatan motor NEMA. Yang pertama ada 3600 RPM itu kodenya 2 pul, 1800 RPM 4 pul, 1200 RPM 6 pul, dan yang terakhir ada 900 RPM itu 8 pul. Selanjutnya, apa sih keunggulan motor NEMA? Yang pertama, tahan lama dan andal dalam berbagai aplikasi industri. Terus yang kedua ada efisiensi yang sangat tinggi, menghemat energi listrik juga. Terus yang ketiga ada kompatibel dengan banyak sistem industri yang biasanya digunakan di sekitar Amerika Utara. Terus yang terakhir atau yang keempat ada standarisasi yang jelas, memudahkan pemilihan motor yang sesuai. Namun kita jarang menemui motor NEMA ini karena standar dari negara kita yang terletak di benua Asia itu menggunakan standar motor IEC, sedangkan di motor NEMA ini kebanyakan berada di benua Amerika, seperti Amerika Utara dan negara-negara di Amerika sana. Terus selanjutnya itu ada aplikasi dari NEMA. Aplikasi dari motor NEMA itu ada di dunia industri manufaktur, itu sebagai konveyor, pompa, dan blower. Terus ada kren, ada di industri konstruksi, ada kren, hoist, dan mesin bor. Terus ada di HVAC juga sebagai fan dan konveyor AC. Terus yang terakhir ada di industri otomasi itu sebagai mesin produksi dan robotic arms. Selanjutnya, tidak kalah dengan IEC, di NEMA juga ada metode perhitungan dari motor NEMA, yaitu metode perhitungan daya dari motor NEMA itu berbeda dengan motor IEC, yaitu rumus dari motor NEMA sendiri. Di sini ada P sama dengan akar 3 dikali V dikali I dikali cos theta, yang mana P tersebut daya, satuannya dalam kilowatt. Terus ada V itu tegangan listrik dalam volt atau satuannya dalam volt. Terus I itu arus atau current, satuannya dalam ampere atau A. Terus ada cos theta itu merupakan faktor daya. Masih ada akar 3. Akar 3 itu sebuah ketentuan dari perhitungan motor NEMA. Masih ada contoh kasusnya juga. Contoh kasus di sini ada tegangan
4800 volt, terus ada arus 10 ampere dan faktor dayanya 0,9. Untuk perhitungan sendiri, mungkin teman-teman semuanya sudah bisa gitu. Tinggal memasukkan angkanya ke dalam rumusnya. Jadi P atau daya akar 3 dikali 480 volt dikali arusnya yaitu 10 ampere dan dikali dengan cos theta-nya 0,9. Jadi teman-teman biasanya cos theta ini sudah diketahui dalam soal, jadi tinggal dimasukkan aja, tidak usah mencari lagi. Dan ditemukan daya dari motor NEMA adalah 7,48 kW. Selanjutnya, sekaligus yang terakhir yaitu motor seising according to JIS. Klasifikasi motor JIS ini sendiri yang pertama digunakan untuk motor kecil dan presisi tinggi seperti motor servo dan stepper motor. Terus ada juga lebih fokus pada akurasi dan efisiensi dalam robotika dan otomasi. Mungkin teman-teman juga sudah banyak menjumpai motor servo dan motor stepper ini karena biasanya di dunia otomasi itu motor servo dan motor stepper itu banyak sekali digunakan ya. Biasanya sebagai aktuator, sebagai penggerak lengan robot, pendorong pintu, pembuka pintu otomatis, dan yang lain-lain. Terus dari aplikasi dari JIS sendiri digunakan dalam industri otomasi, robotika, dan peralatan listrik dengan presisi tinggi. Selanjutnya keunggulan motor JIS. Motor JIS ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu standar nasional Jepang, kompatibel dengan sistem listrik lokal, terus efisiensi tinggi, sesuai dengan top runner program. Yang ketiga ada desain lebih ringkas, lebih kecil, cocok untuk ruang terbatas. Sebagai contoh tadi, motor servo maupun motor stepper itu biasanya itu ukurannya cuma segini, kecil, dibandingkan dengan motor NEMA maupun motor IC itu yang jauh lebih besar gitu. Terus ada yang ketiga, ada modular dan fleksibel, mudah diintegrasikan dengan mesin industri Jepang, karena kebanyakan di negara kita ini menggunakan mesin-mesin dari Jepang ya. Terus yang kelima atau yang terakhir ada ketahanan tinggi terhadap lingkungan dengan standar IP dan material berkualitas tinggi. Terus ada aplikasi JIS. Yang pertama di dunia industri manufaktur itu masih sama sebagai conveyor, pompa maupun blower. Terus ada di industri otomotif sebagai mesin perakitan robotik dan kompresor. Yang ketiga ada industri mesin sebagai mesin pemotong, pengepres, dan sistem hidrolik, pneumatik. Terus ada industri energi yaitu turbin angin dan sistem tenaga surya. Yang selanjutnya, selain dari spesifikasi IEC, NEMA, dan juga JIS, ternyata motor seising itu dibedakan berdasarkan jenis bebannya, teman-teman. Jadi, yang pertama adalah beban konstan. Itu biasanya di kecepatan dan daya yang tetap. Contohnya pompa dan konveyor. Jadi, daya dan kecepatan itu stabil, tidak naik, tidak turun. Seperti itu, teman-teman. Terus yang kedua ada beban variabel, yang dimana daya berubah sesuai kondisi. Ini biasanya terjadi pada kipas angin, kan kita atur dayanya sesuai kondisi, sesuai kemauan kita, kipas angin, kompresor, seperti itu. Terus selanjutnya ada beban kejut, beban yang mendadak langsung tinggi, biasanya di kran atau mesin. Jadi bebannya itu tiba-tiba langsung tinggi, tinggi gitu. Terus yang terakhir ada beban inersia tinggi, ini merupakan kebalikan dari beban kejut. Jika beban kejut itu suatu motor bisa langsung mengangkat dengan beban yang mendadak. Berbeda dengan beban inersia tinggi itu membutuhkan waktu akselerasi yang lebih lama. Contohnya flywheel atau mesin putar. Jadi semisal ada perputaran mesin putar, itu tidak mungkin langsung memutar secara kencang. Pasti dia pelan, 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 setelah itu lama-lama kencang. Jadi beban inersia tinggi itu membutuhkan waktu akselerasi yang lebih lama untuk mencapai tingkat kecepatannya. Terus apa sih tujuan dari motor seising according? Jadi tujuan dari motor seising according itu yang pertama itu menentukan motor yang tepat untuk aplikasi tertentu. Dengan memastikan motor memiliki daya, torsi, dan kecepatan yang sesuai dengan kebutuhan beban. Semisal jika motor tidak memiliki daya, torsi, dan kecepatan sesuai dengan kebutuhan industri
atau beban, maka dipastikan motor tersebut gampang mengalami trouble, rusak, overheating, atau bisa jadi yang paling parahnya itu kebakar saking panasnya karena overload. Terus yang kedua, ada meningkatkan efisiensi energi, menghindari penggunaan motor yang terlalu besar atau terlalu kecil sehingga konsumsi daya lebih optimal. Jadi motor itu disesuaikan dengan bebannya. Jika bebannya kecil tapi motornya terlalu besar, maka itu pemborosan energi. Energi yang terbuang itu semakin banyak. Namun jika bebannya besar, motornya kecil, nanti akan terjadi overload atau kelebihan beban. Bisa jadi motornya rusak atau yang parah motornya kebakar karena saking panasnya. Terus yang ketiga ada perpanjangan umur motor, memperpanjang umur motor. Pemilihan motor yang tepat mengurangi resiko overheating, overload, dan kerusakan dini. Yang keempat, itu menyesuaikan dengan standar industri yang tadi tiga sudah saya jelaskan, yaitu standar IEC, NEMA, atau JIS untuk memastikan kompatibilitas dan performa yang sesuai. Yang terakhir, mengoptimalkan biaya operasional. Motor yang efisien mengurangi konsumsi listrik dan biaya perawatan dalam jangka panjang. Apa sih manfaat dari motor racing according? Jadi manfaat dari motor racing according itu ada 5. Yang pertama itu efisiensi operasional tinggi, yaitu motor tidak bekerja melebihi kapasitasnya, sehingga lebih stabil dan lebih hemat energi. Terus yang kedua, menghindari gangguan produksi. Motor yang sesuai dengan kebutuhan mencegah downtime akibat kegagalan mesin. Yang ketiga, keamanan lebih baik, mengurangi resiko kegagalan listrik, panas berlebihan, dan kebakaran akibat beban berlebihan. Terus yang keempat, mengurangi biaya perawatan dan penggantian. Motor yang dipilih dengan benar sesuai standar tiga tadi, IEC, NEMA, dan JIS, memiliki umur yang lebih panjang dan membutuhkan lebih sedikit perawatan. Jika motor biasa tanpa standar ketiga tadi, biasanya perawatannya dalam 1 tahun bisa sampai 3 kali, 5 kali. Namun jika menggunakan motor dengan standar IEC, NEMA maupun JIS, itu perawatannya bisa jadi 1 tahun sampai 2 tahun itu cuma sekali saja teman-teman. Terus yang kelima, mematuhi regulasi dan standar industri dengan memastikan motor sesuai dengan peraturan efisiensi energi dan keselamatan. Terus yang terakhir yaitu kesimpulan, motor racing bukan hanya tentang memilih motor dengan daya yang besar saja teman-teman, tetapi juga tentang efisiensi, keandalannya, dan biaya operasional dari motor tersebut. Dengan memilih motor yang sesuai standar yang berlaku, IEC, NEMA, maupun JIS, industri dapat menghemat energi, memperpanjang umur peralatan, dan mengurangi biaya perawatan. Jadi, itulah materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa klik subscribe di channel YouTube saya. Sekian dan terima kasih teman-teman. Terima kasih yang sudah like, sudah menonton, dan sudah mensupport saya. Thank you.